Halo pecinta timnas Indonesia, kembali lagi dengan channel Sport News Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang pembuktian pelatih terbaik Korea. Ya, Indonesia akan menghadapi Korea Selatan di Piala Asia U23 2024. Di mana pelatih Korea Selatan Hwang Sung-hong saat ini akan berhadapan head to head dengan Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia. Setelah kesuksesan Park Hang-seo bersama Vietnam, sekarang muncul Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia yang begitu menggemparkan publik Korea Selatan karena kesuksesannya menangani timnas Indonesia. Padahal pada tahun 2018 Shin Tae-yong dicampakkan oleh Korea Selatan setelah Shin Tae-yong gagal membawa Korea Selatan di Piala Dunia 2018 yang hanya duduk di peringkat ketiga grup dan gagal lolos ke babak 16 besar. Mari kita lihat head to head Hwang Sung-hong dengan Shin Tae-yong. Park Hang-seo minggir dulu karena dia tidak melatih timnas saat ini. Mulai dari Hwang Sung-hong. Ya, pelatih timnas Korea Selatan U23 ini saat ini juga menjabat sebagai pelatih interim timnas Korea Selatan menggantikan Jurgen Klinsmann yang gagal total di Piala Asia 2023 saat berlangsung di Qatar. Tidak banyak informasi yang Mimin dapatkan dari pelatih Hwang Sung-hong ini. Dari Wikipedia hanya sedikit informasi yang didapat. Ya, pelatih Hwang Sung-hong ini lahir di Korea Selatan 14 Juli 1968. Saat ini berusia 55 tahun. Posisi saat bermain adalah penyerang. Saat bermain di Shirase Osaka dan Kashiwa Reysol. Ya, si Hwang Sung-hong ini di karir seniornya hanya membela dua klub, yaitu Shirase Osaka dan Kashiwa Reysol. Tidak banyak informasi yang dapat oleh Mimin atas Hwang Sung-hong ini. Selanjutnya ada Shin Tae-yong. Begitu lengkap informasi yang didapat Mimin di Wikipedia untuk Shin Tae-yong. Ya, Shin Tae-yong lahir 11 April 1970, saat ini berumur 54 tahun, artinya lebih muda 1 tahun dari Hwang Sung-hong. Karir seniornya membela dua klub, yaitu Seongnam Ilha Chunha dan Queensland Roar. Saat di Queensland Roar, Shin Tae-yong juga menjabat sebagai asisten pelatih. Untuk tim nasional, Shin Tae-yong juga lengkap membela timnas Korea Selatan U17, U20, U23, dan Korea Selatan Senior. Untuk kepelatihan, Shin Tae-yong melatih Queensland Roar sebagai asisten dari tahun 2005 sampai 2008, 2008 sampai 2012 melatih Seongnam Ilhwa Chunha di Liga Korea Selatan. 2014 Shin Tae-yong diangkat menjadi pelatih Korea Selatan interim. Pada Agustus 2014, Shin Tae-yong menjadi asisten pelatih tim nasional Korea Selatan. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Korea Selatan mencapai final Piala Asia 2015 untuk pertama kalinya dalam 27 tahun. Shin Tae-yong juga menangani tim nasional Korea Selatan U23 pada saat yang sama dan berpartisipasi dalam Olimpiade musim panas 2016. Korea Selatan saat itu berhasil menjadi juara grup dengan memperoleh 7 poin melawan Jerman, Meksiko, dan Fiji. Tetapi secara mengejutkan mereka ditumbangkan oleh Honduras di babak perempat final. Pada tanggal 22 November 2016, Shin Tae-yong diangkat sebagai pelatih tim nasional Korea Selatan U20 untuk mempersiapkan diri di ajang Piala Dunia U20 FIFA 2017 yang digelar di Korea Selatan. Karena itu, ia meninggalkan tim senior untuk berkonsentrasi pada tim U20. Di Piala Dunia, Korea Selatan finish di peringkat kedua grup dengan mengoleksi 6 poin dan maju ke babak gugur. Tetapi mereka dikalahkan oleh Portugal di babak 16 besar. Dari sini kita lihat prestasi Shin Tae-yong sebenarnya tidak jelek-jelek amat. Tetapi cerita di tahun 2018 yang membuat perubahan besar bagi karir Shin Tae-yong. Ya,
Saat itu Sintayong menjabat sebagai pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 yang berlangsung di Rusia. Korea Selatan berada satu grup dengan Swedia, Meksiko, dan Jerman. Di pertandingan pertama, Korea Selatan tumbang 1-0 dari Swedia, dan di pertandingan kedua lagi-lagi tumbang 1-2 dari Meksiko. Hal ini membuat Korea Selatan dipastikan gugur dan harus pulang lebih awal di Piala Dunia 2018 saat itu. Di pertandingan terakhir, Korea Selatan harus dihadapkan dengan juara bertahan Jerman. Saat itu Jerman masih mempunyai asa untuk lolos, asalkan menang dengan selisih minimal 2 gol atas Korea Selatan. Tetapi di luar dugaan, Jerman justru tumbang oleh Korea Selatan dengan skor 2-0. Namun tetap ini tidak membuat Korea Selatan lolos karena Korea Selatan harus puas di posisi 3 dan harus pulang ke negaranya mereka lebih awal. Saat tiba di Korea Selatan, Sintayong dan skuad dilempari bantal dan telur karena dianggap gagal total. Akhirnya Sintayong dipecat dan menganggur sebelum dipinang oleh PSSI. Tentu ini menjadi pengalaman yang sangat tidak mengenakan bagi Sintayong, karena Sintayong sudah berusaha keras, sudah berusaha maksimal untuk mengeluarkan segala kemampuannya untuk membela timnas Korea Selatan, namun federasi dan masyarakat Korea Selatan tidak menginginkannya kembali karena dia dianggap gagal total. Sintayong pun akhirnya menganggur sebelum dipinang oleh PSSI. Nah, setelah dipinang oleh PSSI, Sintayong bekerja keras untuk membangun sepak bola Indonesia, membuktikan dirinya bahwa dirinya adalah pelatih yang baik untuk Korea Selatan. Namun Korea Selatan telah membuangnya dan kini dia membangun sepak bola Indonesia. Tahap demi tahap, Sintayong mulai membangun timnas Indonesia. Dia memotong generasi, nggak tanggung-tanggung, langsung 2 generasi dia potong untuk timnas Indonesia. Banyak dari pengamat-pengamat sepak bola Indonesia bahkan luar negeri yang mengira Sintayong sudah gila karena berani-beraninya memotong 2 generasi langsung. Sayang, kerja keras Sintayong di Indonesia dipukul oleh COVID-19 sehingga Sintayong tidak dapat bekerja secara maksimal. Namun perlahan-lahan Sintayong membuktikan apa yang dia kerjakan di Indonesia mulai dapat dipanen. Mulai dari juara SEA Games, penampilan tim nasional senior Indonesia yang mulai meningkat di babak kualifikasi Piala Dunia, dan sekarang penampilan yang begitu mempesona di Piala Asia U23 2024. Puncaknya, Sintayong punya kesempatan untuk membuktikan kepada masyarakat negeri ginseng, kepada Federasi Negeri Ginseng, bahwa dia lebih baik dari pelatih-pelatih lain di Korea. Hal itu bisa dicapai apabila timnas Indonesia mampu mengalahkan Korea Selatan di babak 8 besar Piala Asia U23 2024 kali ini. Ya, kita tunggu saja apakah Sintayong mampu untuk mengalahkan timnas Korea Selatan, atau justru Sintayong harus mengakui keunggulan pelatih rivalnya tersebut dan merasa belum pantas untuk melatih timnas Korea Selatan lagi. Oke, mari kita tunggu di tanggal 16 April 2024 jam 00.30 waktu Indonesia Barat. Kita siap bergadang, kita siap mendukung timnas Indonesia. Indonesia Jaya, kita Garuda.